Perkenalkan, nama saya Diara Mordeni dari Pendidikan Teknik Boga, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya terjemahkan dengan judul Sifat Fungsional Mikroorganisme dalam Makanan Fermentasi yang ditulis oleh Jyoti Petamang, Dong Wasin, Su Jinjung, dan So Wan Chai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data ilmiah tentang 90% produk fermentasi makanan dan minuman itu masih bersifat tradisional, sehingga masih mengandung mikroorganisme non-fungsional dan fungsional. Pada mikroorganisme fungsional, itu dapat mengubah unsur kimia suatu substrat menjadi bahan makanan, yang nantinya akan meningkatkan nutrisi alami, meningkatkan kualitas sensorik, meningkatkan keamanan pangan sebagai penyedia pengawet alami, dan merendahkan komponen beracun dan anti pangan. Dalam makanan fermentasi perlu menggunakan mikroorganisme. Di sini mikroorganisme yang digunakan yaitu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat hadir dalam banyak fermentasi. Yang pertama fermentasi keju, minuman beralkohol dan campuran starter. Yang ketiga daging, dan yang keempat legum atau kacang-kacangan. Pada legum, sebagian besar didominasi oleh bakteri asam laktat dengan genus Bacil. Daging didominasi oleh genus Arterobacter dan Hafnia. Pada fermentasi susu berupa keju, memiliki bakteri asam laktat, Bifidobacterium, dan banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, pada minuman beralkohol, genusnya lebih bervariasi. Selanjutnya, yaitu sifat fungsional mikroorganisme sendiri. Yang pertama dapat menjadi sifat antimikroba, antioksidan, asam poliglutamat atau poliglutamat acid yang disingkat PGA, degradasi senyawa antinutritif, aktivitas fibrinolitik, produksi peptida, dan yang terakhir sifat probiotik. Yang sifat pertama yaitu mikroorganisme probiotik. Probiotik sendiri itu merupakan organisme hidup yang jika diberikan dalam jumlah yang memadai akan memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Suatu mikroorganisme dapat dijadikan mikroorganisme probiotik dengan syarat-syarat. Yang pertama, dapat menahan cairan lambung karena cairan lambung ini bersifat sangat asam. Yang kedua, paparan empedu yaitu zat-zat atau enzim yang dihasilkan oleh empedu. Yang ketiga, dapat berkembang biak, serta yang terakhir, mampu hidup dalam saluran pencernaan, sehingga fungsinya sebagai mikroorganisme probiotik dalam tubuh itu dapat terlaksana dengan manfaat meningkatkan kesehatan dan nutrisi. Dan yang terakhir, mikroorganisme probiotik ini ada dalam kelompok heterogen bakteri asam laktat dengan genus Lactobacillus dan Enterococcus, yang kedua dengan genus Bifidobacterium, dan yang ketiga yaitu ragi. Sifat selanjutnya yaitu sifat antimikroba. Bakteri asam laktat dalam produk fermentasi memiliki aktivitas antimikroba karena produksi senyawa antimikroba seperti bakteriosin dan izin. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai produk. Yang pertama kimchi, itu ditemukan Lactobacillus lactis dan Lactobacillus citerum yang menghasilkan bakteriosin yang berfungsi sebagai antimikroba terhadap Listeria monocytogen, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella typhimurium. Yang kedua, produk kol fermentasi. Ini menghasilkan Listeria sibrata yang anti terhadap mikroba gram positif dan gram negatif. Yang keempat, produk fermentasi susu dari India itu akan menghasilkan Lactobacillus lactis yang nantinya akan menghasilkan produk antimikroba berupa nisin yang menghambat pertumbuhan berbagai macam mikroba yang negatif. Dan terakhir yaitu fermentasi buah-buahan dari Rumania. Ini menghasilkan antimikroba yang anti terhadap pertumbuhan Escherichia coli, Salmonella, dan Bacillus. Selanjutnya, aktivitas antioksidan dalam produk fermentasi didapat dari dua jenis, yaitu dari bakteri. Yang pertama dari genus Bacillus dan yang kedua dari jamur. Contoh produk dari Bacillus yaitu natto, produk fermentasi kacang dari Jepang. Dan selain itu ada produk fermentasi dari kedelai bernama Jumboja dari Korea, Douchi, Kinema, Bekang, dan Tung Rimbai, Tuanao dari Thailand. Dan produk fermentasi yang menggunakan jamur itu berupa tempe yang berasal dari Indonesia. Sifat selanjutnya yaitu produksi peptida. Peptida bioaktif terbentuk dalam fermentasi makanan oleh mikroorganisme proteolitik.
Dalam makanan, fermentasi peptida memiliki beberapa sifat fungsional, seperti imunomodulator, sifat antitrombik, sifat antihipertensi. Imunomodulator sendiri yaitu cara memperbaiki sistem imun dengan menggunakan bahan yang meningkatkan kerja sistem tersebut. Bahan yang di sini yang dimaksud yaitu bahan peptida. Selanjutnya yaitu sifat mengenai produksi enzim oleh mikroorganisme. Selama proses fermentasi makanan, mikroorganisme akan menghasilkan enzim untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contoh dari enzim yang dihasilkan yaitu proteinase, amilase, manase, selulase, dan katalase. Contoh-contoh produk enzim lain yang ditemukan dari produk fermentasi yaitu jamur micelia akan menghasilkan alfa amilase, beta galaktosidase, selulase, hemiselulase, dan lipase. Yang kedua, di dalam produk koji akan ditemukan taka amilase A atau TAA yang diproduksi oleh Aspergillus oryzae. Dan yang terakhir, Bacillus subtilis natto akan menghasilkan natokinase di dalam produk natto yang akan menunjukkan aktivitas fibrinolitik. Selanjutnya, yaitu mengenai peningkatan isoflavon dan saponin serta produksi PGA. Isoflavon sendiri merupakan deidesin, genistein, glikitin yang masing-masing ada dalam 4 bentuk kimia, yaitu aglikon, beta-glikosida, asetil glukosida, dan malonil glukosida yang terdapat dalam kedelai. Isoflavon glukosida sendiri nanti akan dihidrolisis menjadi aglikonnya selama fermentasi. Contohnya, dalam produk tempe, isoflavon khususnya dan kandungan aglikon akan meningkat. Selain itu, isoflavon dalam doenjang akan meningkatkan aktivitas LDL reseptor yang dapat mencegah penyakit pembuluh darah. Selanjutnya, yaitu mengenai kelompok saponin. Jadi dalam kedelai ada beberapa kelompok saponin. Yang pertama kelompok A dan yang kedua kelompok DDMP. Dalam kelompok DDMP sendiri dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu kelompok B dan kelompok E. Produk kinema dapat ditemukan kelompok saponin B. Selain itu, kedua kelompok ini memiliki manfaat sebagai pencegahan hiperkolesterolemia, penindasan proliferasi sel kanker usus besar, serta antiperoksidasi lipid. Selanjutnya, asam poliglutamat atau poliglutamat acid yang disingkat PGA. PGA sendiri akan dihasilkan oleh Bacillus subtilis dan Bacillus resiniformis untuk memproduksi gamma PGA yang tidak bisa disintesis oleh protein ribosom dalam tubuh. Selanjutnya, degradasi senyawa antigizi. Beberapa mikroorganisme yang ada dalam makanan fermentasi dapat menurunkan zat antigizi. Dengan demikian, dapat mengubah suatu substrat menjadi produk yang dapat dikonsumsi. Contohnya, dari produk gari dan fufu yang berasal dari umbi, ini mengandung linamarin dan lolotuastrain, cyanogen glikosida, yang nantinya akan didetoksifikasi oleh leukonostoc, Lactobacillus, dan Streptococcus untuk menghilangkan kandungan cyanida. Yang kedua, pada produk tempe mengandung Rhizopus oligosporus yang berfungsi menghilangkan flatulensi dari senyawa oligosakarida. Yang ketiga, produk kinema mengandung Bacillus subtilis yang dapat mendegradasi senyawa antinutrisi. Dan yang terakhir, produk idli dan rabadi akan mengurangi asam fitat. Asam fitat sendiri akan mengganggu proses penyerapan karena dapat mengikat mineral seperti kalsium, magnesium, seng, dan tembaga. Selanjutnya, berbagai manfaat kesehatan dari fermentasi makanan. Manfaatnya dapat berbagai macam dari setiap produk. Yang manfaat pertama yaitu sebagai sintesis nutrisi. Dalam produk tempe ditemukan Oligosporus dan Klebsiella pneumoniae serta Citrobacter freundii. Dalam Rhizopus oligosporus nanti akan menghasilkan berbagai asam. Selanjutnya, Klebsiella dan pneumoniae Citrobacter freundii akan menghasilkan vitamin B12. Produk idli akan menghasilkan riboflavin dan metionin yang jumlahnya akan meningkat. Yang ketiga, pulque akan menghasilkan vitamin B kompleks dan vitamin C. Produk keempat, kimchi. Dalam kimchi, riboflavin dan asam folat disintesis oleh Lactobacillus mesenteroides dan Lactobacillus sakei. Produk terakhir yaitu idli dan jalebi akan menghasilkan vitamin B12 yang dihasilkan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae, Candida tropicalis, serta mikroorganisme yang lainnya. Manfaat yang selanjutnya yaitu mencegah hipertensi dan penyakit jantung.
Dengan mengonsumsi fermentasi gandum utuh, itu dapat menurunkan nilai kolesterol. Selain itu, dapat menurunkan hipertensi, penyakit jantung koroner, serta berbagai penyakit lainnya. Dalam produk fermentasi tempe, kefir, dan fermentasi kedelai itu dapat berfungsi untuk mengurangi kadar kolesterol dan hipertensi. Susu fermentasi serta teh fermentasi dapat mengurangi tekanan darah tinggi, penyakit, dan mencegah penyakit jantung. Produk doenjang akan mengandung isoflavon yang mencegah penyakit kardiovaskuler, yaitu sistem kardiovaskuler yang fungsinya menyebarkan darah ke seluruh tubuh, dan jika terhambat akan menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskuler sendiri. Yang selanjutnya, produk fermentasi anggur merah ini akan menghambat peroksidasi lipid dari kandungan polifenol. Selanjutnya, manfaat pencegahan dari kanker dan perlindungan terhadap gangguan sistem pencernaan. Beberapa makanan yang difermentasi bakteri asam laktat akan memiliki aktivitas antimutagenik dan antikarsinogenik. Dari berbagai produk fermentasi dapat mengandung manfaat sebagai pengobatan kanker, mengurangi resiko tumorogenesis, menghilangkan prokarsinogen, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sifat antikarsinogen, serta mengurangi berbagai kemungkinan kanker. Selanjutnya, bakteri asam laktat yang ada dalam makanan fermentasi akan mengurangi jumlah kejadian atau keparahan dari beberapa gangguan pencernaan. Contohnya, dalam kandungan lactobacillus, ini akan meningkatkan penyakit radang usus. Dalam kandungan Lactobacillus rhamnosus ini dapat digunakan sebagai pengobatan diare. Susu fermentasi ini yang mengandung bakteri hidup memiliki manfaat imunomodulasi serta menyembuhkan diare. Produk kimchi juga digunakan sebagai kontrol penyakit radang usus. Selanjutnya yaitu reaksi anti-alergi serta perlindungan dari diabetes dan osteoporosis. Pada tiap-tiap produk fermentasi ini mengandung berbagai manfaat terhadap anti-alergi. Yang pertama, Lactobacillus caeferanofaciens yang diisolasi dari kefir akan memiliki efek anti-alergi. Selanjutnya, jungpojang akan memiliki efek anti-alergi seperti kekebalan dermis. Yang lainnya, seperti produk kimchi akan meredakan dermatitis atropik, serta produk minyak ikan fermentasi akan mengurangi kepekaan terhadap alergi. Selanjutnya, asupan makanan serat tinggi dapat menurunkan kebutuhan insulin pada penderita diabetes dan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin untuk orang non-diabetes, seperti contohnya suplemen diet probiotik dahi dan jungkojang. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu pengurangan malabsorpsi laktosa. Beberapa orang dapat menderita malabsorpsi laktosa, yaitu suatu kondisi di mana laktosa yang berperan sebagai karbohidrat utama susu tidak sepenuhnya dicerna oleh glukosa dan galaktosa karena kekurangan beta dan delta galaktosidase. Oleh karena itu, kita membutuhkan produk yang dapat mengisi kekosongan tersebut, yaitu dengan misalnya produk yogurt yang mengandung beta dan delta galaktosidase yang dapat memperbaiki gejala malabsorpsi laktosa. Dan yang kedua, produk kefir juga akan memberikan sumber tambahan beta galaktosidase. Selanjutnya yaitu resiko kesehatan makanan berfermentasi. Yang pertama yaitu amina biogenik. Amina biogenik ini diproduksi oleh Enterobacteriaceae dan Enterococci. Amina biogenik ini dapat menjadi sumber nitrogen dan prekursor untuk mensintesis hormon, alkaloid, asam nukleat, protein, dan amina. Selain itu, amina biogenik dalam jumlah tinggi akan memunculkan efek toksiologis atau efek racun. Selain itu, histamin dan tiramin yang terkandung dalam makanan fermentasi dengan kadar di atas 100 mg per 1 kg produk akan menyebabkan efek buruk. Sebagai contoh, itu yaitu intoleransi histamin dan tiramin. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang tidak cukup banyak, itu tidak berpengaruh buruk bagi kesehatan. Dari materi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa makanan dan minuman yang difermentasi memiliki manfaat kesehatan karena adanya mikroorganisme fungsional.
Makanan-makanan fermentasi ini dapat dijadikan sebagai makanan kesehatan, makanan fungsional, makanan pengobatan, makanan nutraceutical, serta banyak lagi. Namun kembali lagi, karena alasan urbanisasi, perubahan gaya hidup, penurunan keanekaragaman hayati mikroorganisme, serta pergeseran dari kebiasaan makanan tradisional ke makanan cepat saji atau makanan komersial, produk dan konsumsi makanan fermentasi tradisional ini akan semakin hari semakin menurun. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.